Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, senang sekali akhirnya saya bisa hadir lagi menemani aktivitas teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh salah satu orang sobat kembara yang namanya tidak mau disebutkan. Asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Dia bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di sekitaran tahun 2002 sampai 2005 di Gresik, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami dari awal sampai hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang sering bertanya, kenapa kok Kembara Sunyi ini selalu cerita latar belakangnya di Jawa, mungkin di Jawa Timur atau Jawa Tengah, selalu seperti itu. Nah, sekedar informasi ke teman-teman bahwa email yang masuk ke kami seringkali bercerita tentang latar belakang di Pulau Jawa atau kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh narasumber di Pulau Jawa terutama. Dan beberapa email yang kami baca dan kami ceritakan itu umumnya masih kami baca di bulan-bulan Agustus di tahun lalu. Jadi masih banyak email yang belum sempat kami ceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman yang sudah nonton Kembara Sunyi atau sudah subscribe lama di Kembara Sunyi mungkin sudah tahu bahwa ketika aku bercerita, sebelum tak ceritakan itu aku selalu membaca dulu email yang masuk dan aku coba masuk lebih dalam ke cerita itu, dan beberapa kali juga kami melakukan riset atas cerita tersebut. Mungkin ada beberapa cerita yang menceritakan tentang diperlukannya riset di situ. Misalnya ada hukuman yang harus dijatuhkan pada pelaku pembunuhan berapa tahun. Itu kami riset benar-benar supaya yang kami sajikan ini benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Jadi kami nggak mau menceritakan ngawur atau apa adanya. Dan subscriber lama pasti sudah tahu bahwa saya bercerita tanpa teks. Jadi saya benar-benar menghafalkan naskah yang diceritakan oleh narasumber yang masuk ke email. Nah, cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara dari Gresik, Jawa Timur. Ceritanya di sekitar tahun 2000. Kita sebut ada satu orang laki-laki, panggilannya ini Pak Kin. Orang-orang biasa memanggil beliau ini dengan panggilan Pak Kin. Pak Kin ini hidup sama istrinya, berumah tangga bersama istrinya. Awalnya keluarganya ini harmonis sekali. Orang-orang di sekitar ini tahu bahwa keluarga Pak Kin ini sangat harmonis dan nggak pernah ada masalah sedikit pun. Pak Kin dan istrinya ini dikaruniai satu orang anak perempuan yang waktu itu
tahun 2000 itu usia anak perempuan ini 5 tahun. Nah, orang-orang di sekitar itu mengenal Pak Kin ini orang yang pendiam juga. Jadi kemana-mana selalu sama istrinya dan hampir nggak pernah ada masalah di rumah tangganya. Sampai pada satu ketika ada beberapa orang yang memperhatikan Pak Kin ini, kelakuannya ini agak nyeleneh. Waktu itu ada orang yang mengaku melihat Pak Kin ini setiap kali Pak Kin jalan, terus ngelihat ada kucing yang jalan, Pak Kin ini selalu diem nunggu kucing ini jalan. Nah, ketika kucing ini mendekat, Pak Kin ini seperti ngelus-ngelus, dan setelah ngelus-ngelus kucing itu, ini Pak Kin ini kayak melihat keadaan sekitar, kayak Pak Kin ini memastikan kalau situasi aman. Nah, ada satu orang warga ini yang melihat pada waktu itu Pak Kin ini sempat ngelus-ngelus kucing. Jadi dia ini ngambil kucing terus ngelihat keadaan sekitar. Ketika keadaan sekitar sepi, Pak Kin ini nggak tahu bahwa ada orang yang melihat pada waktu itu. Nah, kucing ini diambil oleh Pak Kin. Warga ini tahu persis bahwa kucing itu diambil oleh Pak Kin. Nah, awalnya warga ini nggak curiga karena mungkin dibawa pulang, mungkin dipelihara. Jadi awalnya warga itu mikir seperti itu. Sampai ada satu kejadian, ternyata ada warga lain yang waktu itu melihat malam hari Pak Kin ini jalan sendiri di tengah kampung. Terus warga ini curiga, dikiranya Pak Kin ini mau ngambil sesuatu atau mau mencuri sesuatu. Ternyata setelah diperhatikan dari jauh, Pak Kin ini ngambil kucing dan kemudian bawa kucing ini di satu pojokan kampung di situ, di dekat-dekat semak-semak. Nah, warga ini semakin curiga, kenapa kok kucing ini dibawa di semak-semak? Ketakutan warga ini, jangan-jangan Pak Kin ini mau melakukan apa-apa sama kucing ini. Ternyata begitu dideketin, terlihat jelas kalau Pak Kin ini menggigit leher kucing itu dan seolah makan kucing itu mentah-mentah. Nah, warga itu kaget. Ya Allah, astagfirullah. Tapi warga ini nggak berani menegur. Nah, sekedar informasi bahwa postur tubuh Pak Kin ini nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Sekitar 165 cm dan dengan rambut yang gondrong sampai sebahu. Dan wajahnya Pak Kin ini terlihat sangat menyeramkan ya. Artinya nggak pernah senyum. Beliau ini sangat misterius sekali, pendiam orangnya. Nah, waktu salah satu orang warga melihat Pak Kin lagi makan kucing seperti itu, warga ini langsung menceritakan ke istrinya. Nah, ketika istrinya ini diceritain, awalnya nggak percaya. Bapak ini aneh-aneh aja, nggak mungkin lah Pak Kin makan kucing, apalagi mentah-mentah, Pak. Loh, wis tabu, nanti kalau Pak Kin melakukan itu lagi, kamu tak panggil. Ternyata bener. Memang ada satu tempat di pojokan kampung itu yang dekat dengan semak-semak. Di situ ada sungai yang sangat kotor sekali. Pak Kin ini sering kali duduk di situ dan melakukan sesuatu, kayak makan sesuatu. Nah, ketika ada satu orang warga yang pernah melihat Pak Kin ini makan kucing hidup-hidup, warga ini kemudian melaporkan ke aparat setempat atau aparat kampung setempat keamanan. Jadi dicurigai Pak Kin ini. Nah, satu malam Pak Kin ini jalan lagi sendiri. Jadi warga ini sudah membuntuti Pak Kin dan sudah ada yang mengawasi. Ternyata Pak Kin ini di tangannya membawa satu kresek, satu tas kresek hitam, nggak tahu apa isinya, dibawa di satu tempat situ, di pojokan situ, dan begitu dibuka warga ini melihat kayak semacam burung hitam, entah burung, entah ayam, warnanya hitam, dan waktu itu sempat binatang ini sempat bergerak, depak. Nah, pada saat itu Pak Kin ini langsung makan binatang itu hidup-hidup. Nah, warga yang tahu itu kaget. Ditegurlah itu. Kin, ngapain kamu, Kin? Weh, pergi kamu. Lah, Kin ini langsung lari. Pak Kin ini langsung lari menuju ke rumahnya. Akhirnya, warga ini sempat menyimpulkan, jangan-jangan Pak Kin itu pelaku ilmu hitam atau semacamnya. Nah, setelah kejadian yang terpergok oleh warga itu, Pak Kin ini jarang lagi keluar. Tapi di rumahnya, Pak Kin ini bangun seperti satu gubuk kecil di dekat rumahnya situ di tepi sawah. Karena ini lokasinya ada di pedesaan, Pak Kin ini bangun satu gubuk yang nggak terlalu besar, cukup untuk masuk 1 sampai 3 orang.
Tapi Pak Kin ini nggak mau ada orang yang masuk di dalamnya, termasuk istrinya sendiri. Jadi Pak Kin ini setiap malam masuk ke gubuk itu seperti semedi atau bertapa. Nah, berhari-hari dilakukan Pak Kin seperti itu sampai warga itu menyampaikan hal ini ke istrinya. Bu, mohon maaf ya, warga ini sudah pernah melihat Pak Kin itu melakukan hal yang gila menurut kami. Apa itu, Pak? Pak Kin itu pernah makan daging kucing hidup-hidup. Jadi kucing ini ditangkap terus dimakan hidup-hidup. Dan warga ini memastikan sekali lagi ternyata Pak Kin ini pernah makan ayam atau burung gagak warnanya hitam. Dimakan hidup-hidup di situ. Lah ternyata pada saat warga ini mengkonfirmasi ke istri Pak Kin, muncul lagi satu warga. Dia ini juga bilang, saya setuju sama warga kampung, Bu. Saya sendiri pernah melihat Pak Kin itu makan kura-kura. Kura-kura ini kura-kura peliharaan anak kami. Jadi ditempatkan di depan teras rumah. Itu diambil sama Pak Kin dan dimakan hidup-hidup di depan rumah kami. Anak saya sendiri yang lihat. Nah, istrinya Pak Kin ini sempat bingung dengan kondisi waktu itu. Dia sempat, ya sudah Pak, kalau gitu nanti biar saya tegur suami saya. Iya, itu suamimu itu kayak aneh sekali tuh. Jelas itu dia melakukan ilmu hitam. Nah, warga kampung ini nyoba untuk berdiskusi dengan istrinya Pak Kin. Dan gak lama kemudian aktivitas Pak Kin ini masih terus seperti itu. Dia masuk ke gubuk itu, diperhatikan terus sama warga. Masuk, malam itu masuk di situ dan entah apa yang dilakukan seperti orang yang kesurupan. Jadi orang-orang ini dengar kalau di dalam gubuk itu Pak Kin ini sering teriak-teriak sendiri. Nah, orang-orang ini menyimpulkan kalau Pak Kin ini di dalam gubuk itu kesurupan. Dan orang-orang sudah menyebarkan berita bahwa Pak Kin ini melakukan ilmu hitam. Sampai pada satu ketika, Pak Kin ini meminta sama istrinya, meminta untuk menikah ulang. Jadi ada satu pernyataan dari Pak Kin ini yang minta ke istrinya untuk kita nikah ulang. Jadi menikah dengan apa yang sudah diyakini oleh Pak Kin. Nah, orang-orang ini juga bingung dengan pernyataan Pak Kin itu. Kenapa kok sampai minta nikah ulang? Tapi istrinya ini nggak mau. Istrinya nggak mau. Kenapa orang-orang bisa tahu kalau Pak Kin ini minta nikah ulang? Karena istrinya ini sempat bilang ke beberapa tetangga kalau Pak Kin ini minta nikah ulang dengan ritual yang dimaui oleh Pak Kin. Jadi terlihat jelas bahwa Pak Kin ini melakukan hal yang aneh, di luar nalar. Nah, ketika istrinya ini nggak mau, setiap hari ini terlibat cekcok dengan Pak Kin. Jadi warga ini semakin sering mendengar Pak Kin sama istrinya ini sering cekcok, sampai sering kali warga ini mendengar ada piring yang dibanting, pintu yang dibanting, beruang. Jadi hampir tiap hari Pak Kin ini terlibat cekcok dengan istrinya. Sampai puncak-puncaknya ketika itu istrinya nggak mau lari dan anak satu-satunya Pak Kin yang perempuan ini dibentur-benturkan ke tembok kepalanya. Jadi warga yang waktu itu lari karena dilapori oleh istrinya Pak Kin, lari menuju ke rumah itu, tapi anak ini sudah nggak tertolong nyawanya. Dan waktu itu Pak Kin langsung dilaporkan ke polisi. Nggak lama kemudian polisi sampai di lokasi kejadian, Pak Kin dibawa dan diproses secara hukum. Jadi singkat cerita, anak Pak Kin satu-satunya ini yang perempuan itu meninggal karena setelah dibentur-benturkan ke tembok oleh Pak Kin. Nah, Pak Kin pun dipenjara, menjalani hukuman penjara sekitar hampir lebih dari 5 tahun. Jadi kehidupan warga di situ kembali seperti biasa, kembali seperti normal, dan istrinya Pak Kin hidup sendirian di situ bersama satu orang bibinya. Jadi ada bibinya yang tinggal dekat dengan rumahnya, diminta untuk nemenin istrinya Pak Kin di situ. Jadi bertahun-tahun belum ada kabar tentang Pak Kin ini seperti apa, sampai pada satu kejadian di sekitar tahun 2000, entah 2004, 2005, Pak Kin ini datang. Karena Pak Kin ini sudah keluar dari penjara, Pak Kin ini datang menuju ke rumah istrinya itu. Nah, salah satu orang warga ini melihat Pak Kin ini bawa pedang panjang yang terlihat sangat tajam sekali. Kenapa warga bisa
menyatakan pedang itu sangat tajam karena pada saat Pak Kin ini jalan dari ujung kampung itu dengan menebas-nebaskan pedangnya di dahan-dahannya atau ranting-ranting yang ada di sekitar situ. Jadi ditebas-tebas sambil menuju ke rumah istrinya. Nah, warga yang melihat pada waktu itu takut karena Pak Kin bawa senjata tajam. Jadi warga belum sempat atau belum bisa melaporkan ke pihak kepolisian, tapi melihat Pak Kin ini jalan menuju ke rumah istrinya. Dan ketika masuk ke rumah istrinya, warga ini langsung teriak-teriak, "Weh, Kin ngamuk, Kin ngamuk." Nah, warga ini bingung karena beberapa warga ini paham kalau Pak Kin ini masih di penjara. Tapi beberapa warga lainnya ini belum sempat mikir gitu loh. Loh, Pak Kin ini sudah keluar dari penjara kok. Orang-orang teriak, "Kin ngamuk, Kin ngamuk." Jadi langsung warga ini menuju ke rumah istrinya itu. Dan ternyata istrinya ini lari. Istrinya lari, bibinya yang ada di rumah lari. Dan Pak Kin ini terlihat sekali ngejar dengan bawa pedang. "Ojo Melayu, ojo Melayu." Nah, warga yang ada di situ cuma bisa melihat, nggak berani melakukan tindakan karena Kin ini membawa pedang yang sangat tajam. Jadi ada beberapa warga ini yang sempat melemparkan batu ke arah Pak Kin itu, tapi Pak Kin ini marah kemudian mendatangi warga yang lempar batu itu. Jadi dia ini seperti orang gila yang menyepet-nyepetkan pedangnya ke arah manapun. Nah, pada saat ada di satu pojokan itu, istrinya ini ditangkap oleh Pak Kin, diseret dengan rambutnya, diseret seperti itu, kemudian pedang ini ditusukkan ke arah perut istrinya, sampai mohon maaf ususnya ini terburai di situ. Nah, bibinya yang ada di situ sempat juga terluka karena ulah Kin itu tadi. Tapi warga yang ada di situ nggak berani melakukan tindakan apapun. Jadi warga ini cuma melihat dengan tegang, teriak-teriak dengan seperti itu. Nggak lama kemudian ada pasangan suami istri yang baru pulang dari sawah. Dia ini ngelihat kejadian semacam itu, istrinya ini langsung turun. Jadi ibu-ibu ini langsung turun dan memegang tangan Kin. Entah apa yang dibacakan oleh ibu-ibu ini, tangan Pak Kin ini dipegang, kemudian pedangnya diambil, dan Kin ini lari. Dia lari menuju ke rumah orang tuanya yang nggak jauh dari situ. Jadi warga yang sudah marah ngejar Kin itu. "Ayo lari, kejar-kejar." Nah, beberapa warga ini ada yang bawa bensin, ada yang bawa parang, ada yang bawa kayu, dikejarlah Kin ini. Jadi Pak Kin ini masuk ke rumah orang tuanya, di situ warga ini sudah berkumpul, massa sudah berkumpul banyak, teriak-teriak, "Metu Kin, metu Kin, bangsat kok metu Kin." Nah, Kin yang ada di dalam rumah orang tuanya itu, orang tuanya juga takut, orang tuanya keluar, dan nggak lama kemudian Pak Kin ini keluar dari rumah itu, keluar menuju ke lapangan, dikejar oleh massa itu, warga mengejar semua, dan Pak Kin ini tersudut di pojok lapangan. Warga ini kemudian ada yang melempar batu, ada yang melempar batu paving, dan beberapa warga ini memukulkan tongkatnya ke arah Kin. Tapi heran warga ini, jadi banyak orang yang sudah melempar batu, sudah mukul dengan kayu, tapi Pak Kin ini nggak ada luka sedikit pun. Nah, beberapa warga ini ada yang bilang, "Dia ini pakai ilmu kebal, Pak, langsung disiram aja bensin, siram bensin." Jadi orang-orang ini ada yang nyiram bensin, tapi kemudian Pak Kin ini lari ke pojokan, orang-orang ngejar lagi, ada yang mukul pakai kayu, tapi Pak Kin ini sama sekali nggak terluka. Bahkan ada warga ini yang bawa celurit, dihantamkan celurit itu ke tubuh Pak Kin, sama sekali nggak terluka. Sampai ada satu warga yang bilang, "Udah, ambilkan satu batu kali dari kampung." Nah, batu ini dipercaya ketika seseorang yang pakai ilmu kebal dan dilempar dengan batu ini, maka ilmu kebal ini akan luntur. Nah, ada satu warga ini yang berinisiatif membawa batu itu, kemudian dibacakan sesuatu seperti ayat-ayat suci, dibacakan dan dipukulkan ke arah tubuh Pak Kin. Tiba-tiba Pak Kin ini jatuh di situ pingsan. Langsung warga ini berbondong-bondong, ada yang mukul dan mencapik-capik tubuhnya Pak Kin. Dan salah satu warga yang datang ini membawa batu besar, dipukulkan ke arah kepala Pak Kin, dan mohon maaf sampai kepala Pak Kin ini bocor dan mengeluarkan isi kepalanya. Nah, ketika Kin ini meninggal di situ, tewas di situ, warga yang masih nggak terima ini menyiramkan bensin. "Udah dibakar aja, diobong aja Kin ini, kurang ajar, diobong bangsat." Ketika bensin ini diguyurkan ke arah tubuh Pak Kin, polisi ini datang, ditembakkan senapannya, dor, membubarkan massa. Pada saat itu massa bubar dan polisi sempat mengamankan jasad dari Pak Kin ini, kemudian dibawa dan diproses, diotopsi di sana. Nggak lama kemudian
dimakamkan di situ. Tapi warga nggak ada satupun yang mau memakamkan jenazah Pak Gin ini. Jadi hanya keluarga terdekat yang memakamkan jenazah Pak Gin. Nah, malam setelah Pak Gin ini dimakamkan, suasana kampung ini tiba-tiba menjadi sepi, senyap, seperti kalau kata orang-orang itu, suasana kampung ini menjadi wingit, menjadi senyap sekali. Jadi biasanya malam itu ada orang-orang yang masih berjualan keliling di situ, malam itu nggak ada yang lewat. Jadi malam itu benar-benar sepi, kayak benar-benar angker gitu. Setelah meninggalnya Pak Gin ini, ada 2 orang yang biasa ronda di situ. Malam itu mereka berdua ini ronda. Dia duduk-duduk di pos ronda, tapi ada dialog semacam ini. 2 orang ini bilang, kok malam ini kok ngerasa nggak nyaman gitu ya, sepi banget. Iya, kita pulang aja yuk. Aku kok ngerasa nggak nyaman nih. Iya, pulang aja yuk. Pulanglah mereka ini. Pada saat pulang di jalan itu, mereka ini dengar seperti ada suara besi yang digeser di jalan. Krak, krek. Nah, semakin mereka dengar ini, kayak seolah-olah ini pedang yang digeser di jalan. Jadi suaranya jelas banget. Srek, srek. Nah, 2 orang ini nunggu. Bentar, perasaanku agak nggak enak. Jadi benar-benar di ujung gang itu mereka melihat ada bayangan besar yang seperti bayangan ini bawa pedang yang digeser di jalan. Lah waktu itulah 2 orang ini lari terbirit-birit karena melihat bayangan hitam itu. Kemudian keesokan harinya, suasana kampung ini masih sepi sekali. Jadi benar-benar suasana angker itu menyelimuti kampung ini sejak meninggalnya Pak Gin ini. Nah, warga ini banyak yang mengaku kalau pagar rumahnya ini seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Jadi malam itu ada warga yang mendengar seperti ada yang menggeser-geserkan besi di pagar warga. Tang, 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 tang. Dari ujung kampung sampai menuju ke ujung kampung lainnya. Ini besi ini seperti dipukul-pukulkan di pagar-pagar warga. Jadi ada warga yang mengaku kalau mereka ini mendengar jelas sekali ada suara besi yang dipukulkan. Dan warga ini mengaku ini pedangnya Gin pada waktu itu. Jadi jelas sekali kalau ada yang mengganggu ketentraman kampung. Nah, kepercayaan warga ketika ada orang yang meninggal dengan tidak wajar, ini orang ini akan diserupai oleh sosok jin. Atau ada beberapa warga ini yang mengaku arwahnya gentayangan. Jadi simpang siur beritanya. Dan setiap malam orang-orang ini selalu mendengar ada suara gemerincing kuda. Jadi kuda yang kakinya seperti dibeli ronceng dan suara ini terdengar jelas sekali. Kerincing, kerincing. Itu setiap malam melewat di kampung mereka. Dan orang-orang ini ada yang mengaku melihat kuda ini penampakannya seperti kuda biasa tapi dengan kepala manusia, dengan rambut yang panjang sebahu. Dia ini dengan kepala yang mengeluarkan darah yang terus mengucur. Jadi dari ujung kampung kuda ini jalan dengan penampakan seperti itu. Kerincing. Itu suara kuda yang menyerupai manusia. Wajahnya itu kayak Gin. Jadi orang-orang ini percaya bahwa kuda ini wajahnya itu seperti Pak Gin yang pada saat dia meninggal itu yang kepalanya bocor sampai mengeluarkan isi kepalanya. Berjalan terus mengelilingi kampung. Kejadian itu setiap malam terus seperti itu dan warga ini merasa diteror berkali-kali. Dan ada satu orang ini yang mengaku kalau pada saat dia ini pulang malam-malam dari ujung kampung itu dia melihat penampakan sosok yang tingginya ini persis sekali seperti Pak Gin dengan rambut panjang sebahu dan jalan seperti orang sempoyongan dengan megang pedang. Dang. Jadi terlihat sekali orang ini jalan sempoyongan sambil mukul-mukulkan pedangnya ini ke arah pagar warga. Dang. Dan salah satu orang warga yang melihat penampakan itu sempat diam. Jadi tangannya gemetaran sambil ketakutan karena sosok Pak Gin ini jalan pelan-pelan menuju ke arah dia. Tapi sambil jalan sempoyongan dan semakin dekat orang ini bisa melihat ini sosok Pak Gin dengan rambut yang berantakan dan dari kepalanya ini mengeluarkan isi kepala darah dan
isi otaknya semua. Jadi yang jalan ini sambil sempoyongan, dang, dang. Semua pagar kampung ini dipukul oleh sosok seperti ini. Nah, orang-orang ini merasa diteror, berhari-hari bermalam-malam diteror oleh sosok ini. Sampai ada warga ini yang merasa malam itu pintu rumahnya ini diketuk oleh sosok Pak Gin ini. Jadi malam itu ketika ada warga yang berkumpul di ruang keluarga bersama anak dan istrinya, lagi nonton TV sampai tengah malam, dan bapak-bapak ini mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dok, dok, dok. Jadi jelas sekali ada yang mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Nah, suara ketukan ini semakin keras, semakin terus-menerus. Awalnya semua keluarga ini kaget atau takut dengan suara ketukan ini, karena bermalam-malam itu warga ini paham bahwa kampung ini diteror oleh sosok Pak Gin ini. Nah, bapak-bapak ini, kepala keluarga ini memberanikan diri untuk ngintip dari balik jendela, dari balik tiranya. Dan ketika diintip, ini benar ada sosok mirip sekali dengan Pak Gin, dan jelas itu bahwa ini adalah yang dilihat adalah Pak Gin dengan rambut yang sebau, dan rambutnya ini basah oleh darah semua. Rambut Pak Gin ini basah oleh darah dan isi kepalanya keluar sambil memukul-mukulkan tangannya. Dak, dak. Jadi seperti orang yang sempoyongan. Dak, dak. Nah, bapak-bapak ini yang melihat sosok Pak Gin ini takut, saking takutnya sampai jatuh tersungkur di lantai. Nah, anak-anaknya ini tanya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ada Pak Gin di depan itu, Pak Gin. Jadi saking takutnya orang-orang ini nggak berani keluar. Jadi satu keluarga ini masuk ke kamar, sementara di luar ini sosok yang seperti Pak Gin ini terus memukul-mukulkan tangannya ke arah pintu. Dak, 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 sambil sesekali mengeluarkan suara yang ketakutan, yang kesakitan seperti itu. Nah, teror ini terus-menerus sampai ada warga ini yang bilang kalau teror ini hampir terjadi sampai 40 hari lebih. 40 malam lebih warga ini diteror seperti itu. Sampai pada satu ketika kepala desa yang ada di situ memutuskan untuk memanggil satu orang pinter atau satu ustadz. Ustadz ini datang dan warga ini bercerita semua bahwa setiap malam ada sosok yang meneror warga ini. Seringkali datang dengan sempoyongan. Ada juga suara kuda yang berlari dengan gemerincing tapi kepalanya manusia. Jadi ustadz ini kemudian minta beberapa warga untuk melingkar di situ dan berdoa. Kemudian di tengah ini ada satu ember yang berisi air. Ketika selesai berdoa, ember yang berisi air ini kemudian diciprat-cipratkan di jalan situ sambil komat kamit membacakan sesuatu. Dan malam itu kemudian warga ini ngerasa teror ini sudah selesai, sudah nggak ada yang pernah diganggu. Tapi sampai cerita ini diturunkan, masih ada beberapa warga ini yang mengaku masih didatangi sosok yang mirip dengan Pak Gin ini, dengan penampakan yang seperti itu, dengan rambut yang basah, dengan darah, masih darah yang menetes seperti itu, dan dengan suara yang tersakit gitu, mengeram-ngeram seperti itu. Sering kali masih banyak laporan warga yang seperti ini. Jadi kisah ini pernah terjadi di sekitar tahun 2002 yang dikirimkan oleh Sobat Kembara yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi cerita ini benar-benar pernah terjadi di daerah Gresik, Jawa Timur. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.